Halo teman-teman sahabat TioJB. Taimin sekarang berada di kota Pyongyang, ibu kota dari negara Korea Utara. Nah, beginilah suasana terbaru Korea Utara di tahun 2025. Di banyak pemberitaan di media-media, Korea Utara itu selalu disebut sebagai negara yang terbelakang, jadul, ketinggalan zaman, bahkan disebut sebagai negara paling aneh di dunia. Namun sebenarnya, negara Korea Utara itu sama saja seperti halnya negara-negara lain di dunia ini. Mereka ini juga mengikuti perkembangan zaman. Nah, video-video yang sering kalian lihat merupakan video lama kondisi Korea Utara. Bisa jadi video itu merupakan video 10 tahun yang lalu, teman-teman. Beberapa waktu yang lalu, Opa Kim Jong-un juga baru saja meresmikan resort yang sangat mewah. Letaknya berada di kota Wonsan. Ingat ya, kota Wonsan, bukan Pyongyang. Kan juga banyak tuh narasi-narasi kalau selain kota Pyongyang, kota lainnya itu miskin-miskin. Ya nggak sepenuhnya benar sih teman-teman. Ini nih sama seperti di negara kita. Ada kota yang sangat maju kayak kota Surabaya, Jakarta, Nganjuk. Ada pula kota yang terpencil dan miskin. Nah, gambarannya seperti itu teman-teman. Kalian mau tahu nggak fakta apa yang ada di negara Korea Utara? Negara yang terkenal sangat tertutup dan sangat misterius. Yuk ikuti video ini sampai selesai ya. Sambil nonton, paling enak minum kopi TioJB. Silakan yang mau beli bisa cek di Shopee. Langsung saja, mari kita berangkat. Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis, wilayah Korea ternyata telah dihuni oleh manusia sekitar tahun 8000 sebelum Masehi. Selanjutnya, pemerintahan awal dimulai pada saat berdirinya kerajaan Gojoseon pada tahun 2333 sebelum Masehi. Lalu ditaklukkan oleh dinasti Han di Cina dengan pembentukan 4 komando Han pada sekitar abad kedua sebelum Masehi. Selanjutnya, Korea dikuasai oleh 3 negara, yaitu Goguryeo yang didirikan pada tahun 37 sebelum Masehi, Baekje yang didirikan tahun 18 sebelum Masehi, serta Silla yang didirikan tahun 57 sebelum Masehi. Ketiga kerajaan ini lalu saling berperang satu sama lainnya untuk berebut wilayah. Ratusan tahun mereka berperang, ketiga kerajaan ini akhirnya bisa disatukan oleh kerajaan Silla pada tahun 668. Sayangnya, pada tahun 889, Korea kembali pecah menjadi 4 kerajaan, yaitu kerajaan Silla, Balhae, Goguryeo, dan Baekje. Lalu perang lagi tuh 4 kerajaan ini teman-teman, hingga akhirnya pada tahun 918, seluruh kerajaan ini berhasil disatukan lagi, kali ini oleh kerajaan Goguryeo, lalu berubah menjadi Goryeo. Lalu pada tahun 1270, setelah kekalahannya melawan invasi dari Kekaisaran Mongol, Goryeo resmi menjadi bawahan dinasti Yuan hingga tahun 1356. Baru 36 tahun merdeka dari Mongol, pada tahun 1392 Goryeo runtuh dan digantikan oleh dinasti Joseon. Baru 9 tahun berdiri, Joseon sudah mendapatkan serangan dari dinasti Ming Cina. Joseon kalah dan akhirnya menjadi bawahan dari dinasti Ming Cina pada tahun 1401. Selanjutnya dinasti Ming digantikan oleh dinasti Qing pada tahun 1636. Praktis, Joseon juga menjadi negara bawahan lagi. Joseon lalu memerdekakan diri dari dinasti Qing pada tahun 1895, 2 tahun setelah kemerdekaannya, yaitu pada tahun 1897, dinasti Joseon namanya diubah menjadi Kekaisaran Korea. Tapi nggak lama kemudian, pada tahun 1905, Kekaisaran Korea ini kembali menjadi negara bawahan. Kali ini di bawah Kekaisaran Jepang. Jepang lalu membubarkan Kekaisaran Korea pada tahun 1910 dan secara resmi mencaplok Korea sebagai wilayahnya. Wilayah Korea ini dijajah oleh Kekaisaran Jepang ini cukup lama teman-teman. Dari tahun 1910 hingga kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Setelah Jepang keluar dari Korea, wilayah Korea lalu dikuasai oleh 2 negara pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, biar adil, dibagi tuh akhirnya wilayah Korea menjadi 2 bagian. Uni Soviet dikasih Korea sebelah utara, sedangkan Amerika dikasih wilayah Korea bagian selatan.
Kedua wilayah Korea ini lalu diberikan kemerdekaannya sendiri-sendiri pada tahun 1948. Korea Selatan dibentuk oleh Amerika, serta Korea Utara dibentuk oleh Uni Soviet. Selanjutnya, pada tahun 1950, pecahlah perang saudara antara Korea Utara dan Korea Selatan, yang disebabkan karena sama-sama ingin menyatukan Korea lagi menjadi satu. Perang saudara Korea ini berakhir setelah gencatan senjata pada tahun 1953. Dengan perkiraan 2,5 juta orang Korea saat itu meninggal dunia. Kasihan ya teman-teman. Inilah awal mula permusuhan antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi di zaman dahulu hingga saat ini. Berikut 8 fakta negara Korea Utara part kedua. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Negara Korea Utara bernama lengkap Republik Demokratik Rakyat Korea, dengan pemimpin tertinggi sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Pyongyang. Secara geografis, Korea Utara ini berada di benua Asia bagian timur, serta berbatasan dengan negara Korea Selatan di sebelah selatan, di sebelah utara dengan negara Cina, di sebelah timur dengan negara Rusia dan Laut Jepang, serta di sebelah barat berbatasan dengan Laut Kuning. Negara Korea Utara ini memiliki luas wilayah sebesar 120.540 km persegi, dengan jumlah penduduk sebesar 26.072.217 jiwa. Untuk agama, 73% penduduk Korea Utara tidak beragama, 13% memeluk Chindoisme, 12% kepercayaan tradisional Korea, 1,5% beragama Buddha, serta 0,5% sisanya memeluk agama yang lain. Lalu untuk etnis, Korea Utara ini sama seperti Korea Selatan yang etnisnya itu homogen ya teman-teman, yaitu cuma etnis Korea saja. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Korea. Untuk perekonomian, Korea Utara merupakan negara dengan kelompok ekonomi berpenghasilan rendah. Korea Utara bersama Kuba adalah negara yang tidak masuk anggota IMF. Perekonomian Korea Utara sendiri sangat bertumpu pada industri pembuatan mesin, produk militer dan persenjataan, hasil pertambangan, produk pertanian, industri tekstil, serta bahan kimia. Dengan ekspor terbesarnya 90% ke negara Cina. Selain itu juga diekspor ke negara Rusia dan Iran. Untuk mata uang yang digunakan di negara ini bernama won Korea Utara. Untuk nilai tukarnya tidak diketahui. Kehidupan di Korea Utara. Kalau kalian lihat di jalan-jalan Korea Utara, tampak lalu lintas kendaraan itu tidak begitu padat ya teman-teman. Apalagi kalau sampai macet, itu nggak akan mungkin. Hal ini dikarenakan karena warga Korea Utara kebanyakan mengendarai sepeda ontel atau naik transportasi umum kalau sedang berpergian. Jangan salah ya teman-teman, Korea Utara meskipun dikategorikan sebagai negara yang miskin, namun memiliki transportasi umum yang cukup baik. Tuh kalian lihat, Korea Utara ternyata juga memiliki tram, serta tak ketinggalan juga ada MRT. Maju juga kan teman-teman? Tapi perlu dicatat ya teman-teman, tidak semua orang di sini bisa tinggal di perkotaan, terutama di ibu kota Pyongyang. Mereka yang bisa tinggal di ibu kota hanyalah orang-orang pilihan. Contohnya, pejabat negara, para pengusaha, PNS, mahasiswa, dan lain sebagainya. Pengatur lalu lintas. Tahukah kalian, jika biasanya tuh kalau di Indonesia yang ngatur lalu lintas kan bapak-bapak polisi atau laki-laki lah. Namun hal ini berbeda jika di Korea Utara teman-teman. Di sini yang mengatur lalu lintas di persimpangan jalan sebagian besar adalah wanita, terutama di ibu kotanya yaitu kota Pyongyang. Meskipun perempatannya itu ada lampu merah kuning hijaunya, namun mereka bakal tetap ditempatkan di tengah jalan teman-teman. Tuh, salah satu sisi menariknya negara Korea Utara. Karena pekerjaannya yang sulit dan butuh konsentrasi yang tinggi, ditambah harus memiliki wajah yang cantik, maka para wanita lalu lintas ini memiliki status tinggi dan dihormati oleh masyarakat di negara Korea Utara. Wow! Jadi teman-teman, profesi ini merupakan kebanggaan bagi semua wanita di negara Korea Utara. Kim Il-sung dan Kim Jong-il. Kedua tokoh ini sangat disakralkan dan dihormati di negara Korea Utara ini teman-teman.
Kita mulai dulu dari Kim Il-sung yang juga dijuluki sebagai bapak pendiri serta menjadi presiden abadi Korea Utara. Jadi meskipun beliau ini sudah meninggal, namun kalau kalian tanya orang di sini, siapa presiden Korea Utara sekarang? Mereka akan menjawab Kim Il-sung. Nah, setelah meninggalnya Kim Il-sung, penerusnya ini tidak dinamai sebagai presiden, namun sebagai pemimpin tertinggi. Saking dihormatinya sosok Kim Il-sung, setiap tanggal 15 April diadakan Taeyangjol atau Hari Matahari untuk memperingati hari kelahiran Kim Il-sung. Di hari libur nasional ini, pemerintah Korea Utara juga menggelar perayaan besar-besaran, disertai dengan membagi-bagikan makanan ke seluruh rakyatnya. Tuh, meriah banget kan teman-teman? Selanjutnya kita akan membahas Kim Jong-il. Seorang pemimpin tertinggi di Korea Utara di tahun 1994 sepeninggal ayahnya, yaitu Presiden abadi Kim Il-sung. Negara Korea Utara ini juga memiliki perayaan khusus di hari kelahiran Kim Jong-il ini teman-teman, yang dinamakan sebagai Hwangmyeong-songjol atau Hari Bintang Bersinar. Di hari libur nasional ini juga diadakan perayaan besar-besaran, mirip kayak Hari Matahari yang tadi itu teman-teman. Korea Utara dan Indonesia. Tahukah kalian teman-teman, jika hubungan negara kita Indonesia dengan Korea Utara sangatlah dekat. Bahkan sejak di zaman Presiden Soekarno, beliau sangat akrab dengan pemimpin Korea Utara saat itu, yaitu Kim Il-sung. Kim Il-sung adalah pendiri Korea Utara serta kakek dari Kim Jong-un. Pada tahun 1965, Kim Il-sung itu datang ke Indonesia teman-teman dan disambut hangat dengan Presiden Soekarno saat itu. Tahukah kalian jika Pak Karno lewat Universitas Indonesia atau UI juga memberikan gelar doktor honoris causa kepada Kim Il-sung? Tak ketinggalan, Pak Karno juga memberikan kenang-kenangan bunga anggrek tanda persahabatan Indonesia-Korea Utara. Presiden Soekarno lalu memberi nama bunga anggrek ini sebagai Kim Il-sungnya. Bunga ini lalu dibawa oleh Kim Il-sung dan dibudidayakan di Korea Utara teman-teman. Kalian tahu, bunga anggrek Kim Il-sungnya ini sekarang menjadi bunga nasional negara Korea Utara. Pada setiap tahunnya, negara Korea Utara bahkan menggelar festival bunga Kim Il-sungnya serta mengundang semua negara-negara sahabat termasuk Indonesia. Bedanya kalau Indonesia selalu dapat tempat VVIP, berbeda dengan negara-negara sahabat lainnya. Ikut bangga teman-teman. Tidak ketinggalan, foto Presiden Soekarno dan Kim Il-sung juga dipasang di ruang utama pameran. Tuh, bisa kalian lihat. 37 tahun setelah kunjungan Kim Il-sung ke Jakarta, pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengunjungi Pyongyang, Korea Utara dan bertemu dengan Kim Jong-il. Tuh, nggak nyangka kan teman-teman, Indonesia sangat akrab banget dengan Korea Utara. Sebuah negara yang ditakuti bahkan oleh Amerika. Wow. Militer. Kekuatan militer negara Korea Utara ini ternyata gak kaleng-kaleng teman-teman. Bahkan negara ini memiliki senjata nuklir atau pemusnah massal. Tapi gak hanya itu aja. Jumlah tentara Korea Utara ternyata juga menempati peringkat keempat terbesar di dunia. Di bawah negara Cina, India, dan Amerika. Dengan total tentara aktif sebesar 1.280.000 personel. Wow. Tahukah kalian, jika orang Korea Utara mewajibkan setiap pria di negara ini untuk mengikuti wajib militer selama 8 hingga 10 tahun? Yang bikin kalian tercengang, sebagian besar senjata dan peralatan militer Korea Utara ini, mulai dari tank, helikopter, jet tempur, sampai kapal selam diproduksi sendiri di dalam negeri tanpa impor-imporan. Wow, hebat banget kan teman-teman? Patut dicontoh ini sama Indonesia. Pembatasan. Seperti halnya negara komunis lainnya seperti Cina, Korea Utara juga melakukan pembatasan terhadap akses informasi yang diterima oleh rakyatnya. Internet itu ada teman-teman, namun warga tidak bisa seenaknya mengakses website dari luar negeri. Sosial media pun juga diblokir di negara ini. Lalu stasiun televisi yang bisa ditonton oleh masyarakat hanya 4 channel saja teman-teman. Itu pun milik pemerintah. Lalu ini yang menarik. Warga Korea Utara diwajibkan untuk memotong rambutnya sesuai dengan ketentuan. Jadi gini teman-teman, kalau kalian berkunjung ke barbershop atau salon di negara Korea Utara ini, di situ tuh ada foto-foto potongan model rambut. Nah, kalian pilih satu saja tuh di antara pilihan-pilihan ini.
Kalau gaya rambut kalian tidak sesuai dengan panduan foto itu, kalian bisa ditangkap oleh pihak berwajib. Selain gaya rambut, gaya pakaian juga diatur loh teman-teman. Kalian nggak boleh berpakaian yang menunjukkan sensualitas. Termasuk kalau pakai celana atau rok harus yang panjang di bawah lutut. Celananya pun harus komprang, nggak boleh gaya pensil atau ketat. Warga negara Korea Utara juga dilarang untuk berpergian ke luar negeri tanpa izin resmi dari pemerintah. Gimana teman-teman? Apakah kalian kuat menjadi penduduk Korea Utara? Hal yang dilarang. Jika ada di antara kalian yang ingin traveling ke negara Korea Utara, nih, Mimin kasih tips hal apa yang tidak boleh kalian lakukan selama di Korea Utara. Yang pertama, kalian jangan pernah menyebut negara ini dengan Korea Utara. Kalian harus menyebutnya dengan lengkap, yaitu Republik Demokratik Rakyat Korea. Atau kalau mau singkat, ya bilang aja Korea, tanpa embel-embel Utara. Ingat ya, hal ini dikarenakan karena mereka mengklaim menjadi satu-satunya pemerintah sah di Korea. Yang kedua, kalian harus menjaga mulut. Misal nih, saat kalian keliling negara ini, kalian lihat ada sisi buruknya, please jangan diucapkan selama di tempat publik. Kalian simpen aja tuh di dalam hati. Di Korea Utara ini, kalian dilarang mengkritik bahkan menghina apapun itu, baik pemerintahannya, warga, atau lingkungan sekitar. Please jangan diomongin, oke? Yang ketiga, kalian dilarang untuk membawa barang yang terlarang. Contoh, drone, majalah, koran, serta barang apapun dari Korea Selatan, kecuali uangnya. Kalau uangnya boleh teman-teman. Yang ketiga, kalian dilarang membawa atau memakai celana jeans berwarna biru. Yap, yang dilarang cuma celana jeans yang warnanya biru aja teman-teman. Kalau warnanya hitam atau merah, pink, itu nggak apa-apa. Yang penting bukan warna biru. Karena celana jeans warna biru dianggap sebagai simbol kapitalis Amerika. Yang keempat, kalian kalau mau foto atau video, kalian harus izin dulu sama pemandu wisata. Ini boleh nggak bro kalau difoto atau direkam? Kalau mereka bilang nggak boleh, ya jangan direkam atau difoto. Nanti kalian bakal ketangkap. Yang kelima, kalian dilarang untuk membawa atribut agama. Contohnya, kalian bawa Al-Quran atau Alkitab, pasti bakalan dirampas saat kalian tiba di bandara. Lalu yang keenam, kalian dilarang untuk melakukan panggilan internasional. Jadi kalian pas di sana, kangen sama maknya di Indonesia, kalian telepon. Nah, itu nggak boleh teman-teman, karena itu bakal dicap sebagai mata-mata. Kalau seumpama kalian kangen sama mak, ya kalian tinggal ke kedubes Indonesia di Pyongyang. Nanti kalian telepon dari situ. Yang ketujuh, kalian dilarang untuk memakai mata uang won Korea Utara. Loh, terus kalau mau beli jajan, belinya pakai apa, Min? Kalian bisa dan diperbolehkan memakai mata uang dolar Amerika, euro, yuan, atau won Korea Selatan. Nah, itu aja teman-teman, 7 poin hal yang tidak boleh kalian lakukan saat traveling ke Korea Utara. Sahabat Iran. Kedua negara ini secara historis memiliki kedekatan yang baik teman-teman. Persahabatan antara keduanya bahkan telah terjalin sejak 1600 tahun yang lalu, di mana Korea saat itu masih terbagi atas 3 kerajaan, yaitu Silla, Baekje, dan Goguryeo. Sebuah kaca biru tua ditemukan di makam Jeonmanchong, salah satu makam kerajaan Silla yang digali di daerah Gyeongju. Serta ditemukan juga sebuah pedang emas yang sangat eksotis di daerah yang bernama Gyerimro. Nah, kedua barang ini merupakan buatan dari negara Iran, atau nama lainnya adalah Persia. Di dalam sebuah buku yang ditulis oleh sarjana Persia, Ibnu Khordadbeh, disebutkan jika Silla terletak di ujung timur Cina, dan dituliskan di sini bahwa negara Silla adalah negara yang indah. Ada banyak emas, kota-kotanya megah, dan orang-orangnya itu bekerja keras. Budaya mereka bahkan sebanding dengan Persia. Tuh, jadi sejak zaman dahulu tuh, Iran sama Korea Utara ini sudah sahabatan teman-teman. Nah, pada saat zaman modern, saat Iran masih bernama Kerajaan Iran, hubungan keduanya ini terputus. Karena Kerajaan Iran saat itu bersekutu dengan blok barat pimpinan Amerika, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Korea Selatan. Namun setelah adanya revolusi Islam di tahun 1979, Kerajaan Iran digulingkan dan digantikan dengan Republik Islam Iran, pimpinan Khomeini. Sejak saat itulah, Iran itu kembali bersahabat lagi dengan Korea Utara.
Korea Utara bahkan membantu Iran kirim peralatan medis dan persenjataan saat pecah perang Iran melawan Irak di tahun 1980. Patut kalian ketahui jika sejak tahun 1980, Korea Utara adalah salah satu negara pemasok persenjataan terpenting bagi negara Iran. Korea Utara juga membantu Iran untuk pertukaran teknologi nuklir, serta kerjasama untuk pelatihan tentara. Keduanya juga kompak menentang neo-imperialisme yang digagas oleh Amerika dan para sekutunya. Pada tahun 2013, untuk pertama kalinya dalam sejarah Korea Utara, negara ini memperbolehkan pendirian masjid yang digagas oleh negara Iran. Nama masjidnya adalah Ar-Rahman, satu-satunya masjid di negara Korea Utara. Nah, karena kedekatan inilah, saat Iran diserang sama Israel dan Amerika, Korea Utara itu bahkan mengancam bakalan ikut perang untuk membela sahabatnya. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Miskin. Negara Korea Utara dicap sebagai negara-negara barat bahkan oleh Bank Dunia dan IMF sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Padahal negara ini tuh sangat tertutup, teman-teman. Tahu dari mana ya mereka kalau Korea Utara itu miskin? Gajinya kan kecil, Min. Yap, benar sekali teman-teman. Bank Dunia ataupun IMF juga bakalan melihat itu sebagai salah satu tolak ukur negara miskin atau tidak. Kita lihat dari PDB per kapita, memang Korea Utara itu sangat kecil sekali teman-teman. PDB per kapita itu gampangnya itu pendapatan rata-rata masyarakat per tahun di suatu negara. Nah, PDB per kapita di negara Korea Utara itu hanya 640 US dollar per tahun, atau sekitar 10,5 juta rupiah per tahun. Tuh, kecil banget kan? Kalau Indonesia berapa, Min? Kalau Indonesia, PDB per kapitanya itu 5.027 US dollar per tahun, atau sekitar 83 juta rupiah per tahun. Sekarang pertanyaannya, apakah ada di antara kalian yang memiliki gaji 83 juta rupiah satu tahunnya? Kalau per bulan, ya kira-kira gajinya itu 6,9 juta rupiah per bulan. Tuh, ini pendapatan rata-rata orang Indonesia, teman-teman. Dari data lain menyebutkan, gaji rata-rata di negara ini berkisar antara 5.000 sampai 10.000 won per bulan. Beli beras 1 kilo di sini, harganya tuh sekitar 5.000 won per kilo loh ini. Loh. Mana bisa penduduknya hidup, Min, kalau cuma bayaran cuma segitu? Bisa, teman-teman. Para penduduk di Korea Utara itu bekerja bukan untuk mencari uang, namun untuk mencari kehidupan. Seluruh perusahaan yang ada di sini dimiliki atau terafiliasi dengan pemerintah. Jadi nggak ada tuh perusahaan yang sepenuhnya swasta di negara Korea Utara. Nah, para pekerja meskipun dibayarnya itu sangat rendah, mereka itu secara rutin diberikan makanan dan bahan makanan untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya nih, para pekerja mendapatkan 700 sampai 900 gram sereal setiap hari. Ditambah bahan makanan pendamping yang tiap hari itu berganti-ganti. Seperti daging, kubis, apel, ikan, minyak goreng, dan lain sebagainya. Jika para pekerja itu mampu bekerja dengan baik, maka pemerintah juga akan memberikan bonus uang yang dirupiahkan itu senilai 800.000 rupiah sampai 1,2 juta rupiah per bulan. Patut kalian ketahui jika Korea Utara, masyarakatnya itu tidak ditarik pajak sepeser pun. Korea Utara menjadi satu-satunya negara di dunia ini yang tidak mengenakan pajak terhadap masyarakatnya. Sebagai gantinya, penduduk di negara Korea Utara tidak diperbolehkan untuk menganggur, terutama yang laki-laki. Pengangguran di sini bisa dijatuhi hukuman, teman-teman. Jadi di negara ini tuh, orang nganggur adalah kejahatan. Bedakan kalau di Konoha, malah sulit cari kerja. Termasuk wanita juga wajib kerja, teman-teman. Namun jika sudah menikah, boleh untuk tidak bekerja. Terus mereka itu kerjanya di mana, Min? Banyak, teman-teman. Bisa kerja di pertambangan, di sawah jadi petani, kerja jadi tentara, atau kerja di pabrik. Nanti yang menentukan adalah pemerintah. Maka jika kalian lihat penduduk di Korea Utara di desa-desa, rumahnya ya gitu sederhana. Yang punya motor atau mobil juga sangat-sangat terbatas. Namun mereka ini dijamin oleh negara supaya tidak kelaparan. Masyarakat di sini juga dijamin kesehatannya. Dan itu semua gratis biaya. Nggak ada tuh bayar BPJS. Tahukah kalian jika Korea Utara memiliki jumlah dokter per kapita yang sangat tinggi, yaitu 3,7 orang dokter per 1.000 penduduk. Kita bandingkan dengan negara kita Indonesia, jumlah dokternya itu hanya 0,6 orang per 1.000 penduduk. Tuh, jauh banget. Karena baiknya sistem kesehatan di negara Korea Utara,
Angka harapan hidup di sini juga relatif tinggi, yaitu 73,6 tahun. Tuh, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Mandiri. Kemandirian perekonomian Korea Utara itu patut dicontoh sama Indonesia, teman-teman. Negara ini sejak tahun 1950-an telah diembargo perekonomiannya oleh negara-negara barat. Tapi menariknya, karena terkena oleh embargo inilah membuat Korea Utara menjadi negara yang sangat mandiri. Mampu bikin bis dan mobil sendiri, bikin kereta api sendiri, bikin smartphone sendiri. Pokoknya semua barang-barang industri di sini tuh sebagian besar dibikin di dalam negeri. Bahkan yang paling mengejutkan, peralatan militer dan persenjataan juga banyak yang dibuat di dalam negeri. Korea Utara mampu bikin tank, kapal selam, pesawat tempur, rudal-rudal. Pokoknya banyak banget, teman-teman. Kenapa bisa begitu ya, Min? Karena Korea Utara melakukan the real hilirisasi. Nggak cuma omon-omon. Tapi bedanya, perusahaan yang nambang di Korea Utara adalah perusahaan milik negara. Lalu diproses di smelter yang menggunakan perusahaan negara juga. Kalau di sini kan beda, teman-teman. Yang nambang itu negara asing, yang bikin smelter juga negara asing. Indonesia dapat apa? Ya dapat kerusakan alamnya saja. Menyedihkan, teman-teman. Kalau di negara kita yang mengelola tambang adalah negara asing, kalau di Korea Utara itu semuanya dikelola oleh BUMN, perusahaan milik negara. Contohnya nih, tambang besi. Besi ditambang dalam bentuk batuan, lalu dipindahkan ke smelter untuk diubah menjadi baja. Setelah jadi baja, nanti dikirim tuh ke industri militer. Baja itu disulap menjadi bodinya tank. Setelah jadi tank, maka bisa dipakai untuk alutsista, teman-teman. Jadi negara itu hemat, nggak perlu impor alutsista. Pendidikan. Sekarang kita akan membahas dunia pendidikan di Korea Utara. Di negara ini, semua anak wajib mengikuti pendidikan dan biayanya itu juga gratis. Namun ada yang unik nih. Berbeda dengan kita yang wajib sekolahnya kan 12 tahun tuh. Nah, di Korea Utara wajib belajarnya hanya 11 tahun saja. 1 tahun taman kanak-kanak, 4 tahun sekolah SD, serta 6 tahun sekolah menengah. Jadi totalnya itu 11 tahun. Di sini juga ada bangunan yang sangat besar yang bernama Istana Manggyeongdae. Setelah pulang dari sekolah, anak-anak mulai dari tingkat SD sampai sekolah menengah datang ke tempat ini, teman-teman. Mereka datang untuk kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ekstranya itu nggak di sekolahan tapi di tempat ini. Kalau ada anak-anak Korea Utara yang berbakat seperti pintar memainkan musik, nah itu peran dari ekstrakurikuler. Sedangkan untuk perguruan tinggi, jumlahnya ada sekitar 300-an yang tersebar di seluruh penjuru Korea Utara. Namun ada satu kampus nih yang sangat bergengsi, yaitu Kim Il Sung University, letaknya di kota Pyongyang. Lulusan dari kampus ini banyak tuh yang direkrut menjadi pejabat di pemerintahan. Di sini juga tercatat ada sekitar 100 orang mahasiswa yang berasal dari luar negeri. Sebagian besar dari mereka berasal dari negara China. Gimana? Apakah kalian tertarik untuk kuliah di sini? Wisata di Korea Utara. Halo teman-teman, sahabat TOJB. Pak Imin sekarang berada di kota Pyongyang, ibu kota dari negara Korea Utara. Negara Korea Utara adalah negara paling tertutup di dunia, teman-teman. Kalian nggak bisa tuh seenaknya tiba-tiba datang ke sini. Jika kalian mau berkunjung, maka harus mendaftar dahulu di Biro Travel Korea Utara atau di negara China juga ada. Kota ini merupakan salah satu kota tertua di semenanjung Korea. Kota Pyongyang didirikan pada tahun 1122 sebelum Masehi oleh Dangun, raja pertama dari kerajaan Gojoseon. Selain pernah menjadi ibu kota dari kerajaan Gojoseon, kota ini juga pernah menjadi ibu kota dari kerajaan Goguryeo. Tahukah kalian jika Pyongyang di tahun 1880 merupakan kota dengan jumlah gereja terbanyak di seluruh Korea? Jadi kayak pusatnya kekristenan gitu, teman-teman. Diperkirakan saat itu, di kota ini terdapat lebih dari 100 gereja dan dianggap memiliki jumlah misionaris Katolik terbesar dibandingkan kota-kota lain di Asia. Nah, karena itulah Pyongyang di zaman dahulu dijuluki sebagai Yerusalem dari timur. Namun saat ini, teman-teman, jumlah gereja di kota Pyongyang hanya tersisa 5 buah saja.
yaitu Katedral Changchun sebagai gereja Katolik, lalu ada gereja Chilgol dan gereja Bongsu sebagai gereja Protestan, serta satu gereja yaitu gereja Kristen Ortodoks Rusia. Diperkirakan ada sekitar 200.000 sampai 400.000 warga Korea Utara yang menganut agama Kristen. Sedangkan untuk umat agama Islam di negara Korea Utara, jumlahnya itu sekitar 3.000 sampai 6.000 orang. Di negara ini ada satu buah masjid yang bernama Masjid Ar-Rahman yang letaknya di kota Pyongyang. Kota ini memiliki luas wilayah sebesar 829 km persegi dengan jumlah penduduknya sebesar 3 juta jiwa. Tahukah kalian jika 99% penduduk yang tinggal di kota Pyongyang merupakan pegawai pemerintahan, mahasiswa, pejabat, dan orang asing dari kedutaan besar. Sedangkan 1%-nya adalah pekerja informal, seperti jadi pekerja kebersihan, sopir, serta penjaga toko. Karena itulah di kota Pyongyang nggak ada tuh yang namanya pemukiman kumuh, apalagi rumah-rumah liar yang berdiri di atas sungai, seperti di negara kita Indonesia. Gimana teman-teman? Cukup maju juga kan kotanya? Kota Pyongyang juga memiliki transportasi umum yang cukup baik. Ada tram dan bus listrik. Nih kayak gini bentuknya. Ada juga kereta MRT teman-teman yang bernama Metro Pyongyang. Nih kayak gini stasiunnya. Kayak jadul, ya emang jadul sih. Karena jaringan kereta MRT Pyongyang ini telah dibangun sejak tahun 1965. Jadi kelihatan tua banget. Tercatat ada 2 jalur MRT di kota Pyongyang ini dan memiliki 16 stasiun. Tahukah kalian jika MRT Pyongyang merupakan MRT termurah di dunia? Biaya naiknya hanya 5 won Korea Utara. Kalau dirupiahkan sekitar 400 rupiah. Wow, murah banget cuy. Nih, keretanya juga sangat vintage banget teman-teman. Yuk sekarang kita keliling Pyongyang. Nih yang unik, di setiap perempatan jalan ada petugas pengatur lalu lintas perempuan. Tuh. Gak sembarangan wanita bisa menjadi petugas ini teman-teman. Namun dipilih yang cantik. Yuhu. Cantiknya wanita Korea Utara itu asli, tanpa oplas. Tujuan kita pertama yaitu mengunjungi monumen raksasa Kim Il Sung dan Kim Jong Il, yaitu kakek dan ayahnya Kim Jong Un. Patung Kim Il Sung dibuat di tahun 1972, lalu ditambahkan patung Kim Jong Il di tahun 2012. Patung ini tingginya 22 meter teman-teman, serta terbuat dari bahan perunggu. Semua pengunjung yang datang ke sini wajib untuk membungkukkan tubuh sebagai tanda penghormatan. Bahkan, para warga lokal juga turut memberikan bunga. Ada aturan foto juga teman-teman. Kalian juga bisa foto tempat ini, tapi kalian wajib memfoto keseluruhan patung. Jadi nggak boleh kalau fotonya cuma separuh badan patung. Berikutnya kita akan datang ke Munsu Water Park, taman wisata air terbesar di Korea Utara. Tempat ini memiliki luas 15 hektar dan dibangun di tahun 2013 yang lalu. Berikutnya kita akan mengunjungi Gapura Kemenangan. Kalau di Indonesia, ya miriplah kayak Simpang 5 Gumul Kediri. Gapura besar ini dibangun untuk mengenang jasa pahlawan pejuang Korea yang bertempur melawan penjajah Jepang dari tahun 1925 sampai 1945, serta untuk menghormati bapak pendiri bangsa yaitu Kim Il Sung, tinggi kedua di dunia setelah Monumento a la Revolution di negara Meksiko.
Tinggi gapura kemenangan ini 60 meter dengan lebarnya 50 meter serta dibangun di tahun 1982. Berikutnya kita akan mengunjungi Grand People Study House atau perpustakaan Pyongyang. Tuh, megah banget. Seperti namanya, tempat ini adalah perpustakaan. Dibangun pada tahun 1982 serta memiliki 10 lantai. Tidak jauh dari perpustakaan ada yang namanya Menara Juche. Menara ini tingginya 140 meter dan dibangun di tahun 1982 menggunakan bahan batu putih dan batu granit. Menaranya ini mirip kayak Monas ya teman-teman. Pengunjung bisa masuk dan naik lift ke atas. Gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk liburan ke kota Pyongyang? Untuk biaya tur ke sini sudah include tiket pesawat pulang pergi Beijing Pyongyang, akomodasi hotel selama 5 hari, transportasi, pemandu wisata, serta makan sehari 3 kali. Biayanya sekitar 23 juta rupiah per orang. Hal unik di Korea Utara. Tahukah kalian, jika warga Korea Utara ini kalau memanggil kawannya diawali dengan kalimat dongji atau kamerat, yaitu panggilan kawan di negara-negara komunis. Jadi kayak semacam, hey bro, gitu teman-teman. Kalian tahu minuman Coca-Cola? Nah, karena ideologi negara Korea Utara ini, Coca-Cola tidak menjual produknya di negara ini teman-teman. Minuman Coca-Cola tidak menjual produknya ke 2 negara, yaitu Korea Utara dan Kuba. Tahukah kalian jika awalnya nama dinasti setelah Goryeo adalah Hwaryeong. Namun karena dinilai jelek oleh dinasti Ming Cina, Kaisar Ming lalu meminta namanya diganti menjadi Joseon, yang artinya negeri pagi yang tenang. Tahukah kalian jika pemimpin tertinggi Korea Utara yaitu Kim Jong-un memiliki 3 orang anak. Anak pertama adalah laki-laki kelahiran 2010, anak keduanya adalah cewek kelahiran 2013. Serta anak ketiganya yang juga cewek kelahiran tahun 2017. Namun yang muncul ke publik adalah anak keduanya teman-teman, yaitu Kim Joo-e. Korea Utara memiliki hotel yang sangat megah berbentuk piramid. Hotel ini bernama Ryugyong. Namun sayangnya teman-teman, hotel ini tuh kosong dan tak pernah ada tamu yang menginap. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan ciao!